Ratusan pelajar SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Kudus per Kamis, 29 Januari 2026, jumlah siswa yang mengalami keracunan hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit mencapai 118 orang. Temukan di lapangan seperti sosis olahan, nugget, makanan instan, produk tinggi gula, garam, dan lemak yang disajikan. Khususnya ketika libur kemarin kita lihat sendiri kok banyak beredar ya anak-anak diberikan paketan makanan kemasan baik di biskuit, wafer yang tinggi gula, bahkan ada yang mungkin menerima quote-unquote susu dengan kadar susu hanya 1%. Pak, kita sering menemukan dari orang tua murid makanan yang disajikan mungkin porsinya kecil, tempe hanya sebesar ujung jari, daging olahannya hanya sebesar jempol sehingga tidak layak untuk dikonsumsi, belum lagi gizinya itu layak atau tidak. Sebetulnya porsi yang seharusnya disajikan kepada anak-anak itu per porsi nilainya berapa sih Pak? Waktu itu Bapak waktu datang sini terakhir harus menjelaskan bahwa sekarang SPPG mendapatkan yang namanya insentif dasar. Artinya setiap hari satu SPPG pasti mendapatkan 6 juta rupiah. Seharusnya per porsi tidak boleh lagi dikurangi. Karena kalau makanan kemasan yang diberikan itu pasti nilainya di bawah 10.000 Pak. Lalu sisanya kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya. Kalau kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia ini sudah sangat-sangat miris. Kenapa? Karena harusnya negara kita itu menjadi negara yang memprioritaskan pendidikan, tapi nyatanya pendidikan seolah-olah dianggap tidak penting oleh negara kita. Kenyataan yang menyakitkan adalah MBG. MBG itu makanan beracun gratis ya, yang kemarin terjadi ya, nggak semuanya. Tapi yang kemarin terjadi itu kan membuka mata kita. Belum tentu bergizi, tapi menghabiskan anggaran negara, dan itu semuanya diambil dari, sebagian besar anggarannya diambil dari dana pendidikan. Tapi ngerinya adalah bukannya guru-guru yang makmur karena MBG, bukannya rakyatnya yang makin makmur, bukannya pelajarnya yang makin pintar gara-gara MBG, justru malah yang makin kaya adalah para pemilik daripada usaha-usaha MBG itu sendiri, yang punya dapurnya, yang pekerja-pekerjanya, yang nganterin-nganterinnya, itulah yang kaya. Padahal dana MBG itu paling banyak diambil dari dana pendidikan. Seharusnya dana pendidikan itu kalau digunakan untuk mesejahterakan gurunya, kita yakin negara kita, terutama pelajar-pelajar di Indonesia, itu bisa naik drastis. Ya, bisa naik drastis kualitasnya. Seperti Jepang contohnya, ketika Jepang dulu dibombardir Nagasaki dan Hiroshima, yang pertama kali dikatakan oleh Kaisar Hirohito adalah, di mana guru-guru yang masih tersisa? Kita tingkatkan pendidikan. Yang dilakukan Jepang adalah untuk bangkit dari keterpurukan adalah meningkatkan pendidikannya. Dan apa yang terjadi? Jepang menjadi negara yang sangat maju untuk saat ini. Kita bisa belajar dari sana. Sedangkan negara kita, coba lihat baik-baik negara kita, bagaimana pendidikannya. Semakin kesini semakin kacau dan semakin tidak jelas. Setiap tahun peraturan-peraturan baru, ganti menteri, ganti peraturan, ganti kurikulum, ganti lagi buku-bukunya, ganti lagi ini aturan lagi, ganti terus. Tapi apa yang ada? Apakah kualitas pendidikan, apakah kualitas anak-anak murid kita meningkat? Tidak. Justru sekarang semakin kacau. Saya tahun 2023-2024 itu masih mengajar di SMP. Tahu apa yang terjadi? Setelah pasca COVID-19, banyak sekali murid-murid baru yang masuk SMP, lulus dari SD-SD negeri. Ya, rata-rata dari SD negeri, bukan SD swasta atau madrasah swasta, bukan. Tapi rata-rata justru dari SD-SD negeri. Ya mohon maaf, ini saya jujur-jujuran. Apa yang terjadi dari SD negeri? Banyak sekali yang masuk SMP ternyata belum bisa baca dan tulis. Baca dan tulis saja masih mengeja seperti anak TK. Bayangin, itu sudah masuk SMP. Kami guru-guru SMP ini disuruh ngajarin mereka untuk baca dan tulis, belajar seperti anak TK. Bayangin, anak SMP ya. Jangankan kok menghitung sampai kali-kalian, bagi-bagian. Loh, mereka baca dan tulis saja mereka masih belum ngerti, belum bisa, belum lancar. Itulah yang terjadi. Jadi kurikulum yang terbarukan yang katanya belajar merdeka belajarlah apa itu semuanya. Ya betul, merdeka. Muridnya semakin merdeka, semakin bebas mereka melakukan apapun di kelas dan di sekolahan.
hampir nggak ada aturan yang berlaku. Murid betul-betul merdeka saat ini, karena murid-murid anak-anak sekolah dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh perlindungan hukum, sedangkan guru-gurunya banyak yang terjerat kasus hukum hanya karena menegur, motong rambut siswa, hanya karena nyentuh nyowel siswa, hanya karena marahin siswa, langsung dituntut, dipidanakan. Kan gila. Dan anehnya polisinya ini juga merespon itu. Polisinya kok ya mau gitu loh merespon tuntutan-tuntutan seperti itu. Apa yang mereka cari kan? Tidak lain dan tidak bukan ya fulus, kembali lagi fulus. Jadi negara kita memang seperti seolah-olah, kalau saya boleh ngomong, didesain untuk goblok. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya sendiri sudah bergelut dengan dunia pendidikan sampai sekarang saya sudah pensiun. Sekarang 2024 akhir kemarin saya putuskan tidak lagi terjun ke dunia pendidikan. Karena semakin ngeri-ngeri sedap dunia pendidikan itu. Kita mau marahin anak, mikir-mikir, apalagi sampai ya mohon maaf main tangan dan lain sebagainya. Sedangkan murid akhlaknya semakin kesini, semakin mendekati pengikut dajjal gitu kan. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka dilindungi oleh hukum, penegak hukum, semuanya membela mereka. Jangankan kok kita pakai kekerasan, kita noel saja itu langsung bisa direspon hukum. Mohon maaf, tahun 2022 kemarin atau 2023 itu ada kasus di kota Metro, itu guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah itu hanya karena menepuk pundak seorang murid perempuan, anaknya polisi. Ini langsung saya buka saja. Ini kemarin nggak viral sih soalnya. Coba kalau viral, silahkan kalian cari tahun 2023 atau tahun 2022. Itu guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di kota Metro hanya menepuk pundak seorang murid perempuan, dan murid ini adalah anaknya polisi. Apa yang terjadi? Kemudian guru ini dikriminalisasikan, dituntut di penjara 5 tahun kalau tidak salah, dengan tuduhan ya tadi asusila. Gila kan? Iya kan? Bahkan konon katanya polisinya itu untuk menyewa menyewa seorang pengacara itu sampai harus jual tanah lah, harus minjem di bank dan lain sebagainya, hanya untuk memenjarakan seorang guru. Bayangin, padahal guru itu niatnya baik, hanya sekedar menepuk pundak. Dan itu bukan napok, bukan, cuman menepuk seperti guru yang mengakrabi muridnya lah. Paham sendiri kan seorang guru ketika menegur muridnya, kenapa kamu kan cuman ditepuk pelan gitu kan, dilaporkan ke polisi. Bapaknya memang polisi. Ini kasus terjadi ini kemarin aja nggak viral aja. Coba kalau viral, wow geger itu. Makanya saya mohon maaf sekali, ini saya bongkar lagi. Bayangan-bayangan yang mengerikan seperti itulah yang membuat saya akhirnya putuskan berhenti dari dunia pendidikan. Karena semakin kesini semakin ngeri-ngeri sedap, semakin membuat saya berpikir 2 kali untuk jadi seorang guru. Ya apalagi ya mohon maaf ya, di negara kita yang tidak pernah mendukung kesejahteraan guru. Semakin saya bertahan menjadi seorang guru, justru semakin tidak jelas masa depan saya. Itu yang saya pikirkan pada saat itu. Nah teman-teman semuanya, jadi kenapa saya mengkritik ini? Saya mengkritik MBG bukan berarti MBG itu jelek ya. Ingat, program MBG itu bukannya jelek, bagus ya. Ingat, program MBG itu bagus kalau dikelola dengan baik, bukan kemudian dikelola seenaknya. Yang punya jabatan-jabatan, para pejabat, bahkan ada anggota DPR yang punya anaknya itu disuruh megang dapur MBG sampai 40, hingga penghasilannya miliaran tiap bulan. Kan banyak toh. Punya siapa dapur MBG-nya? Oh punya anggota dewan, oh punya pejabat ini, oh punya ini, anaknya pejabat ini. Tuh dapur-dapur MBG. Sehingganya apa? Yang terjadi, uang yang harusnya digunakan untuk MBG, untuk kesejahteraan murid-murid, untuk kecerdasan murid-murid, hanya dimonopoli oleh orang-orang yang mereka itu fokusnya hanya bisnis cari keuntungan. Ya pada akhirnya korban-korbannya siapa? Murid-murid. Kemarin berapa? 100 lebih itu yang terkena keracunan gara-gara MBG itu. Makanya kita ngomong MBG itu bukan MBG yang kemarin itu bukan makanan bergizi, itu makanan beracun gratis. Dan kita bisa lihat mau berapa kasus lagi untuk menyadarkan kita semua bahwa pengelolaan MBG itu perlu dikoreksi ulang, perlu dikaji ulang supaya tidak menimbulkan keracunan-keracunan selanjutnya di tempat-tempat yang lain. Kita kan sekarang ngeri-ngeri sedap gitu loh.
ya kan, ngeri-ngeri sedap. Dikasih MBG nggak dimakan mubazir, dimakan takut keracunan. Ya kan, nggak dimakan mubazir, dimakan takut keracunan. Apalagi sekarang katanya guru-gurunya suruh nyicipin dulu. Lah kalau keracunan gurunya dulu kan gila. Program-program siapa, yang jadi korban siapa, yang jadi ban serapnya siapa. Ini aneh-aneh aja kadang-kadang kita ini, ya Allah. Guru, oh guru, semakin kesini semakin tidak jelas nasibmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita sadar bahwa negeri kita itu butuh perubahan, bukan butuh, ya gitulah pokoknya.